Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifki Tajuindo dari Perbankan Syariah semester 3. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komparasi antara dua lembaga filantropi yang ada di Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Yang mana yang pertama itu ada lembaga yang namanya Lajismu. Lalu yang kedua ada Lajisnu. Nah, sebelum kita jauh membahas mengenai kedua lembaga ini, kita harus mengetahui dulu lembaga filantropi Ziswap itu apa sih. Nah, lembaga filantropi itu adalah suatu lembaga yang memang bergerak di bidang sosial dan juga kemanusiaan. Jadi memang secara gerakan-gerakannya mereka itu terfokus kepada sosial, entah itu dalam berupa bantuan, pemberdayaan, maupun juga berupa penghimpunan dana zakat dan penyalurannya. Nah, di samping itu, kedua lembaga filantropi atau kedua lembaga Ziswap terbesar di Indonesia ini itu juga memang kalau kita lihat dari latar belakangnya, mereka juga lahir dari organisasi-organisasi besar di Indonesia. Yang pertama ada Lazisnu, yang mana lembaga ini adalah lembaga yang memang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Dan yang kedua ada Lazismu, yang mana Lazismu ini adalah lembaga yang di bawah naungan Muhammadiyah. Nah, dari kedua profilnya saja kita sudah bisa tahu lah ya kan, bahwa kedua lembaga ini memang lembaga yang sangat super power kalau kita bisa bilang dalam segi Ziswap, karena melihat dari latar belakang kedua lembaga ini, mereka itu memang berada di bawah naungan dua lembaga ataupun ormas Islam terbesar yang ada di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Nah, yang selanjutnya ketika kita berbicara mengenai komparasi, tentunya ada beberapa poin yang bisa kita komparasikan atau bisa kita bandingkan. Yang pertama itu dari segi program-programnya, dan yang kedua itu bisa dari segi penghimpunan dan juga segi efektivitasnya. Nah, yang pertama kita bisa lihat dari program-program Lajisnu terlebih dahulu, yang mana ada program unggulan, yaitu yang pertama ada NU Care atau NU Cerdas, yang mana program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan beasiswa pelatihan dan juga memperkuat fasilitas pendidikan. Nah, jadi program yang pertama ini, NU Care Cerdas, itu memang program yang didesain untuk bergerak di ranah pendidikan, untuk memperbaiki sistem ataupun pendidikan di Indonesia yang selama ini sudah bobrok seperti itu. Ya, dikarenakan kita tahu sendiri lah ya kan, dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dari pergantian presiden manapun, tetap permasalahan di Indonesia adalah pendidikan, entah itu disengaja ataupun tidak ya. Tetapi perlu kita sadari bersama lah ya kan, bahwasanya pendidikan itu adalah hal yang fundamental, namun tidak bisa diselesaikan begitu mudahnya oleh presiden-presiden yang sudah sekian pilkada berjanji, tetapi nyatanya belum terlaksana apa yang mereka janjikan untuk memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, lalu lanjut ada program yang kedua, yaitu NU Care Sehat, yang mana program ini untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di kalangan keluarga kurang mampu. Nah, jadi program yang kedua adalah NU Care Sehat, yang mana seperti yang kita tahu, NU Care Sehat ini adalah suatu program yang bergerak di bidang kesehatan, yang bisa jadi seperti misalkan rumah sakit gratis, ataupun bisa dalam segi ambulan gratis, pengadaan ambulan, pengadaan alat-alat kesehatan, terus periksa kesehatan gratis dan lain sebagainya. Ini program unggulan NU di bidang kesehatan. Lalu ada yang selanjutnya, program unggulan dari NU itu adalah NU Care Hijau, program yang diarahkan untuk memelihara lingkungan dan juga sumber daya alam.
Nah, di program yang ketiga, kenapa saya mengambil ini? Karena kita tidak bisa pungkiri bahwasanya ada 3 sektor yang memang sangat krusial di Indonesia. Yang pertama itu tadi pendidikan sudah dibahas, kesehatan, dan yang terakhir itu adalah mengenai lingkungan. Nah, NU mengetahui akan hal itu sehingga mereka membuat program yang namanya NU Care Hijau, yang mana program ini itu diadakan untuk memelihara lingkungan dan juga sumber daya alam. Nah, itu dia tadi program-program yang diadakan oleh Lazisnu atau lembaga Ziswap yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Santai dulu ya kawan. Lalu lanjut, kita ke program-programnya Lazismu atau Laz Muhammadiyah. Yang pertama itu ada program kesehatan. Nah, di sini salahnya saya karena saya mengambil PPT dari teman saya, itu tidak dijelaskan ternyata program kesehatannya itu apa, program pendidikannya apa, program ekonominya apa, dan lingkungannya apa. Nah, itu salahnya saya dan mohon dimaafkan ya. Mungkin dari teman-teman bisa searching sendiri nanti untuk terkait program-program yang ada di Laz Muhammadiyah ini. Nah, tetapi kalau kita berbicara mengenai program-program ataupun strategi penyaluran dari Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama ini itu sangat menarik karena mereka memang terfokus kepada sektor-sektor yang memang itu sangat krusial dan juga tidak bisa dipecahkan oleh pemerintahan kita dari tahun ke tahun. Ya, seperti yang tadi saya bilang, dari pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, yang mana kedua lembaga ini sadar akan hal itu sehingga mereka membuat suatu program yang memang bisa menunjang ataupun bisa meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ditinggalkan oleh pemerintahan itu tadi. Nah, setelah kita mengetahui program-programnya, sebenarnya ini masih jauh ya dari kata untuk kita mengkomparasikan, tetapi dari segi programnya saja kita sudah bisa mengetahui bahwasanya kedua lembaga ini mempunyai tujuan ataupun penyaluran yang sama untuk dalam hal program. Nah, tetapi kita harus juga bisa melihat dari laporan keuangan mereka, yang mana total ataupun perhimpunan dari kedua lembaga ini yang didapat. Yang pertama kita lihat dari aspek zakat, yang mana Lazisnu itu mendapatkan dana sekitar 224 miliar lebih, sedangkan Lazismu itu adalah 14 miliar lebih. Nah, dari dana zakat kita bisa lihat bahwasanya Nahdlatul Ulama itu lebih tinggi pendapatannya dibandingkan Laz Muhammadiyah. Lalu dari segi infak, Nahdlatul Ulama 259 miliar sekian-sekian, sedangkan Lazismu itu 37 miliar sekian-sekian. Sekali lagi menang Nahdlatul Ulama. Dan ya dari kedua pendapatan tadi sebenarnya sudah kita bisa simpulkan ya bahwasanya memang dari skala pendapatan Nahdlatul Ulama itu lebih unggul. Karena yang pertama ya mereka mempunyai massa. Karena tidak bisa dipungkiri Nahdlatul Ulama adalah lembaga atau organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Dan termasuk saya seperti itu. Makanya kenapa kok penghimpunan ataupun pendapatan mereka itu lebih banyak, yaitu karena itu tadi jumlah massa mereka banyak dan juga mungkin dilihat dari segi strategi penghimpunan mereka itu sangat efektif. Nah, mungkin itu saja ya dari komparasi, namun kita tidak bisa langsung menyimpulkan begitu saja bahwasanya Laz Nahdlatul Ulama lebih baik daripada Laz Muhammadiyah. Namun nanti kita bahas di video selanjutnya part 2 yang mengenai strategi penghimpunan dan juga strategi dari kedua lembaga ini untuk mengelola maupun mendapatkan dana Ziswap seperti itu. Mungkin itu saja video dari saya hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum.